Mark Klok ingin timnas Indonesia keluar dari zona nyaman. Kronologi Ance Sayuri gagal gabung TC Timnas. Elkan Bagot telah dikonfirmasi akan bergabung timnas Indonesia pada awal tahun. Tom Hai bangga pamerkan foto neneknya dari Indonesia di media sosial. Pemain timnas nakal kena tegur coach Shin Tae-yong saat TC di Turki. Shane Patinama tak mau Indonesia dianggap kacangan. Simak info selengkapnya berikut ini. Mark Klok ingin timnas Indonesia kerja keras dan keluar dari zona nyaman dalam persiapan menuju Piala Asia 2023. Di ajang itu persaingan pasti sangat keras. Seruan itu diutarakan Klok yang saat ini tengah menjalani pemusatan latihan, TC, bersama timnas Indonesia di Turki. Latihan harus dijalani dengan serius untuk meningkatkan kualitas dan daya saing Garuda, sebab Piala Asia bukan ajang sembarangan, dengan pesertanya merupakan tim-tim terbaik se-Asia. Mark Klok tidak ingin timnas Indonesia hanya numpang lewat, hari ini latihan 1 lawan 1, 2 lawan 2, 3 lawan 3, kita latihan lari fisik, kita latihan lompat, fisik-fisik semua fisik, untuk minggu ini atau 2 minggu ini. Supaya fisik kita terus naik sebelum mulai taktik, kata Klok, dikutip dari laman PSSI, siap mental, berlaga di Piala Asia, tapi fisik sangat beda nanti di level Asia. Saya juga harus kasih maksimal untuk ambil di level baru nanti, dan 2 minggu ini, 3 minggu ini, sangat penting buat saya dan tim semua untuk keluar dari zona nyaman, ujarnya menambahkan, saat ini TC Timnas Indonesia memasuki hari ketiga dan persiapan terus dimatangkan untuk berlaga di Piala Asia. Kali ini lokasi TC mengambil tempat di Hüseyin Aygun Football Center, Titanic Deluxe Black, Antalya, Turki. Latihan diwarnai dengan suhu dingin, meski matahari terus menyinari. Asnawi Mangkualam CS terus digenjot fisik dan skillnya oleh seluruh staf kepelatihan yang dipimpin Shin Tae-yong. Kondisi sangat baik, fit, sehat, happy, bersyukur saya di sini dengan teman-teman. Latihan sangat berat, kita butuh ini untuk Piala Asia nanti. Fisik harus naik dan sampai saat ini latihan sangat baik, semua saya pikir adaptasi dengan baik, tutur Klok. Ance Sayuri ternyata sudah datang ke Jakarta memenuhi panggilan timnas Indonesia. Tapi, hasil tes medis menemukan ia cedera sehingga akhirnya dipulangkan. Pemain PSM Makassar itu merupakan salah satu dari total 30 pemain yang dipanggil timnas Indonesia untuk pemusatan latihan, TC, di Turki. Tapi akhirnya ia batal ikut karena terbukti cedera. Manajer timnas Indonesia Sumarji menyebut bahwa saudara kembar Yacop Sayuri belum memungkinkan untuk bermain. Membawanya ke Turki dianggap hanya merupakan langkah sia-sia. Ance itu terakhir main, bersama PSM, di Kediri kalau tidak salah. Sepulang dari Kediri dia mengeluh sakit makanya kemarin begitu sampai di hotel langsung paginya kita medical check up dia cedera. Kata Sumarji kepada wartawan, sehingga direkomendasikan untuk tidak dibawa dan dilakukan terapi di klub. Kami juga mengupayakan penyembuhan atau terapi di PSSI juga silahkan karena alatnya lebih lengkap, ujarnya menambahkan, Ance memang ikut PSM ke Kediri saat timnya dijamu Persik Kediri pada pekan ke-23 Liga 1 2023-24, Senin 18 Desember. Tapi ia sama sekali tak terlibat dalam pertandingan, sang winger memang belum pulih dan sudah lama absen merumput. Terakhir ia kali bermain di klubnya pun sudah berlalu nyaris 3 bulan sejak 25 September lalu, batalnya Ance membela Garuda merupakan kali kedua buatnya tahun ini. Ia sebelumnya juga dipanggil untuk melawan Brunei Darussalam untuk 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong sebenarnya mengetahui kondisi Ance. Tapi pria asal Korea Selatan tetap memanggilnya dan pada akhirnya harus mencari pemain pengganti untuk laga melawan Brunei. Terakhir kali Ance dipanggil dan bisa memenuhi panggilan adalah saat timnas Indonesia beruji coba dengan Argentina pada Juni lalu. Tapi saat itu Ance hanya menjadi pemain cadangan dan tak mendapat kesempatan turun ke lapangan. Kini Shin Tae-yong harus 2 kali gigit jari soal Ance. Lagi-lagi ia tetap memanggilnya saat sang pemain cedera dan kembali belum bisa memenuhi panggilan, itu berarti hanya 28 pemain dari 30 pemain yang tersedia buat timnas Indonesia. Nantinya Shin Tae-yong akan mencoret 2 pemain demi menyaring 26 pemain skuad final timnas Indonesia di Piala Asia.
Bek tengah Ipswich Town, Elkan Bagot, telah dikonfirmasi akan bergabung dengan Timnas Indonesia sebelum Piala Asia AFC pada awal tahun depan. Pemain berusia 21 tahun telah terpilih menjadi salah satu dari 29 pemain yang mengikuti kamp pelatihan prakompetisi di Turki pekan ini. Kegiatan tersebut dilakukan tanpa melibatkan pemain asing. Asisten pelatih Nova Arianto telah menegaskan bahwa bek tengah The Blues Elkan Bagot dan pemain Wolves, Justin Hubner, akan bergabung pada minggu depan. Pemain berusia 21 tahun itu masuk dalam daftar 29 pemain untuk kamp pelatihan prakompetisi di Turki awal pekan ini yang sudah berlangsung tanpa pemain luar negeri mereka. Nova Arianto kini telah mengonfirmasi bahwa bek tengah Bagot dan Wolves Justin Hubner akan bergabung minggu depan. Bagot dan Hubner rencananya join the training camp in Turki pada 1 Januari 2024, kata Nova kepada cnnindonesia.com. Hal ini berarti Bagot tidak akan dapat berpartisipasi dalam pertandingan Piala FA melawan AFC Wimbledon pada 6 Januari mendatang, dikutip dari TWTD.co, UK. Pertandingan tersebut kemungkinan besar akan menjadi satu-satunya kesempatan bagi bek tengah tersebut untuk tampil di kompetisi domestik senior musim ini. Selain itu, ia tidak akan bisa tampil dalam 6 pertandingan championship. Meski peluangnya kecil untuk masuk dalam daftar 20 pemain untuk laga tersebut, selama sesi latihan intensif, tim nasional Indonesia akan bermain melawan Libya dalam pertandingan persahabatan di Antalya pada 2 dan 5 Januari. Setelah itu, Timnas Indonesia akan menuju ke Qatar untuk menghadapi Iran, yang akan menjadi tuan rumah dalam putaran final. Pada 9 Januari, jumlah pemain dalam skuad akan ditambah satu sebelum Indonesia bertanding melawan Vietnam, Irak, dan Jepang di grup D. AFC menambah jumlah skuad menjadi 26 dari 23 pada awal pekan ini. Pemain keturunan Indonesia, Hom Haye, baru-baru ini memposting foto neneknya yang berasal dari Indonesia. Hal ini menunjukkan rasa bangga Hom terhadap akar budayanya. Hom Haye sendiri adalah seorang gelandang berusia 28 tahun yang saat ini bermain untuk SC Heerenveen. Baru-baru ini, Tom berhasil masuk dalam daftar top 10 pencipta peluang, menunjukkan kualitasnya dalam serangan. Selain itu, dia juga masuk dalam top 10 pemain yang berhasil melakukan intercept, menunjukkan kemampuannya dalam pertahanan dan merebut bola. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengonfirmasi pemain Timnas Indonesia yang memasak mie instan di sela-sela pemusatan latihan di Turki dalam rangka persiapan menghadapi Piala Asia 2023. Ia mengungkapkan bahwa kedua pemain yang bersangkutan, Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman sudah mendapat teguran dari pelatih Shin Tae-yong. Iya mas, ada pemain Timnas Indonesia yang masak mie instan, dan sudah ditegur oleh Coach Shin, ujar Coach Nova Arianto. Tidak hanya pemain bersangkutan, tetapi termasuk semua pemain diingatkan untuk menjaga kondisinya karena kita sudah kerja keras selama di Turki dan jangan hilang gara-gara kondisi tidak baik karena asupan makanan, tuturnya. PSSI memperlihatkan menu makanan para pemain Timnas Indonesia saat menjalani TC di Turki usai viralnya salah satu punggawa Timnas kedapatan sedang makan mie instan. Menu yang disajikan cukup bervariasi, mulai dari daging-dagingan hingga sayuran. Kemudian, ada juga nasi hingga buah-buahan yang tersedia untuk para penggawa skuad Garuda yang tengah bersiap menghadapi Piala Asia 2023. Shane Patinama tak mau Indonesia dianggap kacangan. Bek Timnas Indonesia Shane Patinama berharap timnya bisa bersaing di Piala Asia 2023. Ia tak mau Garuda dianggap tim kacangan dalam ajang itu. Timnas Indonesia masuk grup D yang diisi oleh tim-tim kuat. Ada Jepang yang merupakan raksasa Asia, lalu Irak yang pernah juara Piala Asia 2007, dan tim kuat ASEAN yakni Vietnam. Melihat komposisi itu tak heran kalau Timnas Indonesia dianggap hanya akan menjadi pelengkap. Apalagi ini merupakan kali pertama Timnas Indonesia bakal mentas lagi setelah terakhir kali berpartisipasi pada edisi 2007. Indonesia keluar dari zona nyaman, namun hal itu jangan sampai membuat Timnas Indonesia turun nyali. Shane justru berharap kondisi itu semakin membuat timnya termotivasi untuk membuktikan diri. Kami datang bukan hanya untuk bermain tapi untuk bersaing dengan tim lain, kata Shane Patinama, dikutip dari laman PSSI. Karena kami bermain melawan tim-tim hebat.
Jadi kami harus menunjukkan kepercayaan diri, bahwa tidak mudah, bagi tim lain, melawan kami, ujarnya menambahkan, bagi Shane, Piala Asia membuatnya tak banyak waktu berlibur. Eliteserien alias kompetisi level teratas di Norwegia sudah selesai pada awal Desember. Ia kemudian dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan, TC, di Turki bersama timnas Indonesia untuk persiapan Piala Asia. Tim asuhan Shin Tae-yong sudah berangkat ke Turki sejak Rabu, 20 Desember 2023. Sebelumnya saya memang sempat liburan setelah Liga Norwegia usai, tapi saya siap untuk latihan menghadapi Piala Asia, ucap Shane. Shane tercatat telah 5 kali membela timnas Indonesia di berbagai ajang. Penampilan debutnya bersama skuad Garuda terjadi kala menjamu Argentina pada FIFA Matchday tengah tahun ini. Terakhir Shane membela Garuda saat Indonesia kalah 1-5 dari Irak pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Gol perdananya sekaligus menjadi gol tunggal Indonesia pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Internasional Basra. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan update dari kami, Lokal Football.